Halo, apa kabar? Di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari parents yang sudah masuk, baik via kolom komentar, via WhatsApp, dan via Instagram. Saya sengaja membuat video ini karena siapa tahu bisa sampai kepada parents yang membutuhkan jawaban dari pertanyaan yang selama ini parents pikirkan. Ya, sebelumnya saya mau mengingatkan kalau saya bukan sarjana lulusan psikologi, bukan ahli parenting juga. Saya hanya seorang ibu yang menerapkan ilmu-ilmu parenting dari orang-orang yang memang sudah ahli. Kenapa saya share? Karena saya merasa metode-metode ini bagus dan baik jika dipraktekkan oleh parents-parents lainnya, supaya kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita, mempunyai anak yang soleh dan berkarakter baik di masa depan. Sebelumnya saya mau minta maaf pada parents jika ada suara-suara di luar sana yang masuk ke kamera. Mohon maaf, semoga parents tetap fokus ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Gimana caranya agar anakku mau belajar? Dia diajak belajar maunya main terus. Umur anakku masih balita. Oke. Sebenarnya anak balita itu memang waktunya main, bukan waktunya belajar. Kalaupun parents ingin mengajak anak parents belajar, caranya harus menyenangkan. Jangan parents menggunakan cara seperti parents mengajar anak SMA, SMP yang jelas sudah besar. Misalnya parents ambil buku atau papan tulis, parents tulis A, B, C, D, E. Ya itu nggak akan nyenengin dong buat anak-anak. Tapi parents caranya harus sambil bermain, bisa sambil bernyanyi. Contohnya, parents ingin mengajarkan huruf alfabet, maka parents bisa membeli puzzle alfabet. Kan itu bisa sambil main tuh, sambil kita kenalkan huruf. Atau juga parents bisa membeli poster dinding, ditempel di dinding. Jadi kan kelihatan setiap hari sambil kita mengenalkan huruf-huruf. Atau parents juga bisa beli magnet alfabet. Kalau saya memasang poster, saya memasang itu nempelin magnet alfabet sambil saya tunjukkan kepada Musa sambil nyanyi A, B, C, D, kan ada lagunya ya kan, bisa sambil menyenangkan. Kalau misalnya parents ngajarnya monoton, anak kita nggak akan mau belajar dan ilmu yang masuk juga tidak akan menyerap. Jadi bagaimana pintarnya kita sebagai orang tua menerapkan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Contoh lain, misalnya parents ingin mengajarkan angka dari 1 sampai 10, bukan dengan cara menuliskan di papan tulis atau di buku dan menyebutkan ini 1, ini 2, ini 3. Tapi misalnya ketika kita sedang menemani anak bermain, anak kita misalnya main mobil-mobilan ya, kalau laki-laki. Nah, kita ajak anak kita ngobrol. Dede, mainannya banyak sekali. Ayo kita hitung ada berapa jumlah mainannya. Kita hitung 1, 2, 3, terus berulang secara konsisten. Nanti lama-lama anak kita juga akan hafal. Kalau misalnya ingin menerapkan konsep warna dengan cara pakaian yang mereka pakai, kita tanya, Dede ini warnanya apa? Kalau kita ingin mengenalkan misalnya, Dede ini warna merah, baju mama warna hitam, baju papa warna kuning. Nah, nanti kita terapkan itu terus menerus, maka konsep ini nanti akan menempel kepada anak kita. Anak kita akan hafal warna, anak kita akan hafal huruf, anak kita akan hafal angka. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Mungkin parents di rumah bisa menirunya, boleh sekali. Baik, pertanyaan kedua. Gimana caranya ngajarin anak 2 bahasa? Ini pertanyaan dari teman saya. Kebetulan teman saya sering lihat status saya, mungkin Musa berbicara 2 bahasa, Inggris, Indonesia. Kalau saya pribadi, saya menerapkan 2 bahasa ini dari mulai Musa bisa diajak komunikasi. Jadi kita sengaja menerapkan 2 bahasa ini. Kenapa? Pertama, karena bapaknya Musa memang kuliah jurusan bahasa Inggris, jadi otomatis bisa pakai bahasa Inggris. Saya juga bisa lah sedikit-sedikit kalau keseharian bisa bahasa Inggris.
Kalau kita lesin kasihan terlalu kecil, makanya dimulai dari pembiasaan. Kalau ibu bapaknya bisa bahasa asing, lebih bagus ya kan kita menerapkan kepada anak kita, agar anak kita juga punya nilai plus, bekal nanti dia juga nanti sekolah, itu sangat bagus menurut saya. Kalau ada parents yang beda pendapat, tidak apa-apa, itu wajar ya. Nah, jadi gitu kalau saya pribadi menerapkan dari mulai Musa bisa diajak komunikasi, saya ajak komunikasi 2 bahasa. Tapi yang diutamakan adalah bahasa Indonesia dulu. Harus bisa dulu bahasa Indonesia. Lalu bahasa daerah saya, dia harus mengerti, minimal dia mengerti bahasa daerah saya. Selanjutnya baru kita ajarkan bahasa asing. Kalau ada yang bisa bahasa Arab, ajarkan anaknya bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Jepang, ajak anaknya ngobrol bahasa Jepang. Sambil ngomong bahasa Indonesia, kita terjemahkan ke bahasa Inggris, jadi dia ngerti. Atau misalnya sambil kita ngobrol, sambil kita gerakan, misalnya nyuruh sit down please, kitanya sambil duduk. Jadi anak ngerti lama-kelamaan pembiasaan. Selain kebiasaan sehari-hari, saya juga membiasakan Musa untuk menonton video-video yang full Inggris. Contoh video-video anak-anak yang full Inggris adalah Blippi, itu ada di YouTube, bisa di searching ya. Terus ada juga Super Simple, itu bagus, jadi lagu-lagu berbahasa Inggris. Jadi saya membiasakan anak saya mendengar bahasa Inggris setiap hari, setiap waktu, sehingga tidak asing di telinga dia. Jadi dia mudah menyerap karena sudah kebiasaan dari kecilnya banget, dia udah dibiasain mendengarkan, berbicara. Nah, itu lama-kelamaan jadi pembiasaan, kemudian dia juga jadi paham makna dari orang yang ngomong bahasa Inggris tanpa kita harus ngajarin kayak anak sekolahan ya, dia bisa mengerti. Jadi semuanya itu dimulai dari pembiasaan yang konsisten. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya anak mau ngaji? Nah, kalau ini nanti bisa saya bahas lebih panjang lagi, cuman saya kasih tahu singkatnya aja ya. Jadi kalau saya membiasakan sama dari kecil banget, dibiasakan dari mendengarkan murotal dulu, dikenalkan dulu, atau kita yang mengaji. Ini surat Al-Fatihah kita bacakan, misalnya sebelum tidur, kan biasanya ada kebiasaan-kebiasaan sunnah yang dilakukan sebelum tidur, bacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Nah, seperti itu. Dari dia mendengarkan dulu. Baru nanti diberi ikro, ya kan? Dikenalkan huruf-huruf hijaiyah, bisa dengan poster, dengan flashcard, atau dengan tampilan video yang menarik. Nah, itu banyak sekali alternatif atau media-media yang bisa kita berikan kepada anak kita. Lalu ketika mereka mau mengikuti apa yang kita ajak, misalnya ayo kita ngaji yuk, atau misalnya mengenalkan huruf hijaiyah sambil nyanyi misalnya, atau mau membaca poster, nah kita berikan dia reward. Jadi misalnya dia, kalau saya ada reward and consequence, jadi di rumah itu ada, kalau Musa berbuat kebaikan nanti dapat bintang, kalau Musa berbuat kesalahan dengan toleransi sekian kali nanti bintangnya dicopot. Nanti saya akan bahas itu lebih dalam lagi, cuman singkatnya seperti itu. Dikenalkan dulu, lalu diajak dengan baik, dengan menyenangkan. Kalau misalnya anak kita nggak mau, jangan dipaksa. Musa juga sempat mogok lama sampai berbulan-bulan nggak mau ngaji Iqra. Saya nggak akan maksa dia, tapi selalu saya tawarkan, besok mau ngaji ya. Dia jawab iya, mari kita ngaji. Kalau misalnya nggak mau, jangan dipaksa, biarkan saja mengalir, santai, berjalan seiringnya waktu. Mereka juga akan paham kalau misalnya kita menanamkan fondasi sejak kecil, diperkuat, dikasih tahu kenapa harus baca Quran, kenapa wajib membaca Quran. Kita sambil beritahu, lama-kelamaan jadi kebiasaan karena nempel terus di memorinya. Pertanyaan selanjutnya, kalau nanti aku punya anak, apa aku harus mencintai buku juga? Oke. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau nggak kenal nggak akan cinta. Minimal kita memberikan contoh aja deh. Kalau misalnya males-males banget baca, kalau lagi sendiri nggak usah baca. Tapi kalau kita bacain dongeng ke anak kita, kan masa nggak mau ya kan? Kita kan pengen anak kita jadi anak yang baik, nah istilahnya gitu, berkarakter baik. Jangan sama seperti kita, harus bisa lebih baik daripada kita. Nah, minimal kita berikan contoh saja. Misalnya
ambil buku apa atau majalah atau koran, kita pura-pura baca. Kalau kita malas baca banget, kita pura-pura baca deket anak kita. Ntar anak kita pasti nanya, lagi ngapain bu? Lagi baca buku. Nah minimal seperti itu kalau memang malas-malas baca. Tapi kalau misalnya terjun langsung dan jadi mencintai buku, ya alhamdulillah, jadi kita belajar dari anak kita kan. Ternyata yang banyak belajar itu bukan anaknya loh, ternyata orang tuanya yang banyak belajar dari anak itu, yang asalnya tidak suka jadi suka. Kalau malas-malas banget ya minimal kita pura-pura baca di depan anak kita aja, supaya anak kita kepo. Ibu ngapain? Lagi baca. Aku juga mau dong ikut baca. Nah, kasih buku, kita bacakan dongeng, kita bacakan cerita. Itu minimal seperti itu kalau memang kita sama sekali tidak mau membaca atau tidak mau mencintai buku. Nah, sekian jawaban-jawaban dari saya. Semoga parents tidak puas, sehingga parents mau mencari jawaban-jawaban lain. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada subscriber yang telah setia menonton video-video dari Amuba Channel ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali, banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan parents yang setia menonton, like, mensubscribe, men-share video ini ke media sosial. Terima kasih, hanya terima kasih yang saat ini bisa saya ucapkan, hanya doa yang bisa saya panjatkan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih berkembang lagi dan memberikan video-video edukasi yang lebih baik dari sekarang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, di comment, and di subscribe, serta di share ke media sosial parents supaya bisa sampai ke parents yang lain yang membutuhkan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.